Tes. Selamat malam. Pada malam hari ini saya, Emmanuel Gobay, Direktur LBH Papua, bersama warga Konya Uncen Bawah, menggelar konferensi pers dengan tema mendesak pengolahan dampak banjir dan menolak penggusuran paksa yang akan dialami oleh masyarakat Konya Uncen Bawah. Oke, perlu diketahui bahwa sejak awal bulan Januari 2024, warga Konya dari dua RT ya, RT 01 maupun RT 02 telah mengadukan persoalannya kepada kami di kantor LBH Papua, dan kami di minggu kedua telah membuat surat kuasa dan selanjutnya akan mendampingi warga Konya Uncen Bawah dalam menghadapi persoalan dampak lingkungan yang bakal dirasakan oleh warga Konya Uncen Bawah akibat aktivitas pembangunan rumah sakit yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Dan juga kami akan dampingi warga Konya Uncen Bawah dari ancaman penggusuran paksa dari salah satu pihak yang mengklaim memiliki sertifikat hak guna bangunan sebanyak 4 buah. Mungkin itu sebagai awalan. Selanjutnya saya juga akan berikan kesempatan ya kepada salah satu perwakilan warga di sini untuk dapat menyampaikan apa saja yang kemudian menjadi persoalan yang dihadapi oleh mereka, dan juga dampak-dampak yang selalu dihadapi oleh mereka sepanjang mereka tinggal di sini dan keinginan mereka. Selanjutnya saya minta Bapak Awam untuk bisa menyampaikan beberapa hal terkait kondisi yang biasanya dialami di sini, maupun juga dengan adanya aktivitas pembangunan harapannya seperti apa, dan juga dengan ada pihak yang mengklaim itu apa yang kemudian inginkan, dan selanjutnya seperti apa mungkin bisa disampaikan. Bisa sebut nama dan sebagainya. Terima kasih. Nama saya Kores Awam. Saya di sini sebagai Ketua RT 02 Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. Malam hari ini kami hadir di malam hari ini bersama anak-anak kami yang ada dari Lembaga Bantuan Hukum. Kami hadir di sini untuk memberikan kuasa kepada mereka untuk mendampingi kami dalam hal yang tadi sudah disampaikan oleh anak yang ada di LBH Papua, Direktur LBH Papua. Jadi semua keluhan yang sudah kami sampaikan kepada Bapak atau anak ini, kami minta supaya malam ini dan selanjutnya dengan adanya surat kuasa ini mereka bisa menolong kami untuk meneruskannya ke pihak yang berwajib. Kira-kira begitu untuk sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Awam yang adalah Ketua RT 01, 02. Dari cerita yang kemudian beliau sampaikan kepada saya, yaitu dari pengalaman mereka tinggal di tempat ini, setiap kali ada hujan yang waktunya agak lama ya, kurang lebih 1 atau 2 atau 3 jam, bahkan kalau sampai seharian,
itu biasanya di tempat ini tergenang. Dan beliau juga sampaikan kepada saya bahwa tempat pembuangan dari air-air itu terletak di lubang batu yang jaraknya tidak jauh dari tempat kami konferensi pers. Dan di lubang batu tersebut saat ini itu sudah hilang yang sebelumnya di tahun 80-an, 70-an ketika Bapak RT ini, Bapak Awom di sini, dia masih lihat ada batu, tapi batu besar ya, bahkan di situ biasanya dilintasi dengan jembatan, dan kalau seandainya jembatan kayu yang dibuat secara swadaya, dan kalau seandainya melintasi itu tidak dengan hati-hati maka akan jatuh, dan kalau akan jatuh itu akan terkena batu tersebut. Tapi dengan intensitas banjir kiriman yang akibat curah hujan yang tinggi dan juga sampah kiriman yang datangnya dari beberapa kampung yang ada di sekitaran Konya, itu kemudian mengakibatkan batu tersebut tertutup sehingga pintu air itu juga hanya kecil. Nah, rupanya pintu air yang kecil akibat tertimbun dengan limbah itu yang mengakibatkan banjir, kenaikan debit air yang tinggi di sini, dan kemudian warga di sekitaran sini mengalami banjir. Dan selain dari itu, sampah juga mengikuti aliran sungai tersebut, dan sampah juga sering menggenangi tempat tinggal warga di sini. Nah, sejak tahun kemarin, di akhir tahun, kami semua mengetahui bahwa ada aktivitas pembangunan rumah sakit yang dibangun oleh pemerintah pusat ya, di lingkungan Uncen yang dulu mimpinya mendirikan rumah sakit Universitas Cendrawasih, namun kemudian di akhir tahun kemarin namanya berubah, tapi itu masih kemudian bagian dari Universitas Cendrawasih. Nah, dengan adanya pembangunan rumah sakit ini, yang kalau kita lihat dari denahnya, itu dia akan memakan tempat sampai ke dalam dan tidak jauh dari tempat tinggal warga Konya, dan juga tidak jauh dari sungai Konya yang biasanya menjadi tempat perlintasan sungai. Nah, di atas dari sungai tersebut rupanya itu adalah rawa, yang mana rawa itu biasanya menjadi tempat penampungan air. Dan ketika warga mengetahui rawa itu akan ditimbun kemudian untuk dibangun parkiran dan sebagainya, yang mana itu menjadi bagian dari sarana pendukung rumah sakit itu, tentunya akan berkurang tempat penampungan air. Yang jadi pertanyaan adalah air itu akan kemana? Nah, terkait dengan air itu akan kemana, tentunya dia akan turun ke sungai Konya kecil ini. Dan ketika tempat penampungan air itu dialih fungsi menjadi parkir, otomatis debit air ini akan tinggi. Dan apabila debit air itu tinggi, maka tentunya rumah yang ditempati oleh warga Konya ini akan tertutup atau tenggelam. Nah, di sini yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi warga Konya. Pembangunan rumah sakit di atas itu dibangun dengan planning, pengolahan dampak lingkungannya seperti apa. Karena berdasarkan informasi yang kami dapat dari warga Konya maupun juga dari Bapak Awom tadi, itu pihak yang kemudian datang mengambil keterangan itu hanya satu kali saja mereka datang. Berdasarkan informasi datangnya juga di bulan November 2023. Kalau memang pihak yang datang mengambil informasi dengan melayangkan kuesioner itu bertujuan untuk membuat AMDAL, maka kami bisa menilai bahwa proses pembuatan AMDAL ini
seperti tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya. Karena warga harus tahu, minimal warga Konya ini harus tahu air-air itu akan diolah seperti dikelola seperti apa. Mulai dari sungai ini akan dikelola seperti apa, lubang batu yang menjadi pintu keluar air itu akan dikelola seperti apa, selanjutnya di arah Kali Aca itu akan dikelola seperti bagaimana dan akan sampai seperti apa sampai di Teluk Yotefa. Ini yang kemudian harus dijelaskan, tapi pertemuannya hanya satu kali dan tidak ada penjelasan itu. Ini menunjukkan bahwa warga terdampak ini akan ada dalam kondisi yang pertama tidak jelas karena tidak tahu bagaimana rencana pengolahan lingkungan RPL ya dalam AMDAL rumah sakit ini. Dan akan seperti apa dampak yang akan mereka alami ini mereka tidak tahu. Dan jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup itu kan ada tahapannya. Aneh ketika kita lihat rumah sakit yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat langsung dengan APBN, tapi proses AMDAL-nya tidak diketahui oleh masyarakat. Apalagi mereka akan terdampak. Nah, di sini mungkin bisa menjadi catatan bagi pemerintah pusat dan juga kontraktor untuk bisa mengedepankan pengolahan dampak lingkungannya. Berikutnya, kami juga mendapatkan informasi bahwa ada satu pihak yang mengklaim memiliki 4 sertifikat hak guna bangunan. Berdasarkan informasi, pihak tersebut telah datang di tempat tinggal warga Konya dan mendirikan 2 buah rumah semi permanen. Dan anehnya ketika mereka datang dan membangun itu di backup oleh beberapa oknum polisi dari Satuan Brimob. Dan juga ada komunikasi yang sempat terbangun antara warga dengan pihak yang mengklaim memiliki sertifikat hak guna bangunan. Yang kemudian dikhawatirkan adalah pihak yang memiliki sertifikat hak guna bangunan ini itu kemudian dengan serta-merta melakukan tindakan untuk mengusir warga dari sini. Nah, ini yang kemudian ditakutkan. Karena di beberapa tempat lain sudah ada praktek di mana warga negara yang memiliki sertifikat hak guna bangunan menjadikan surat tersebut sebagai dasar untuk mengusir atau menggusur warga yang ada di tempat itu. Nah, ini kita tidak mau jangan sampai kemudian terjadi di sini. Karena yang jelas sertifikat hak guna bangunan itu bukan sertifikat hak milik. Beda ya. Kalau sertifikat hak guna bangunan itu hanya sertifikat yang menunjukkan kepemilikan atas bangunan. Kami juga sedikit lucu nih, karena di sekitaran sini kita tidak melihat adanya bangunan yang dimiliki oleh orang yang mengklaim memiliki 4 sertifikat itu. Ini lahan kosong. Bangunan yang saya lihat adalah bangunan milik warga. Ini kemudian menjadi pertanyaan. Terus kalau kemudian hal yang diragukan itu terjadi dalam hal ini, warga kemudian akan diminta keluar dari tempat ini, maka pertanyaannya adalah pihak tersebut kan hanya memiliki sertifikat hak guna bangunan. Apa dasar dia memindahkan atau bahkan meminta warga pindah dari sini? Karena dia bukan pemilik sertifikat hak milik. Pada prinsipnya hak guna bangunan dan juga hak milik itu adalah 2 hal yang berbeda untuk menunjukkan atau memberikan keterangan kepada 2 objek yang berbeda. Hak guna bangunan untuk bangunan, hak milik tanah itu untuk objek tanah. Jadi tidak bisa seorang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan menjadikan itu sebagai dasar untuk mengusir warga. Kecuali dia memiliki sertifikat hak milik. Nah, ini kemudian yang perlu ditegaskan di sini dan juga ditegaskan kepada pihak yang memiliki 4 sertifikat hak guna bangunan untuk
jangan sekali-kali memiliki niat untuk kemudian memindahkan warga dari sini, karena Anda hanya memiliki sertifikat hak guna bangunan, Anda bukan memiliki sertifikat hak milik. Kalau memang hal yang dikhawatirkan itu terjadi, maka kami tidak segan-segan akan melaporkan ke Komnas HAM Republik Indonesia terkait fakta penggusuran paksa. Kenapa penggusuran paksa? Karena warga yang menempati tempat ini yang sudah lama secara turun-temurun dari tahun 70-an sampai saat ini, mereka dilindungi oleh negara dalam konteks memiliki hak atas tempat tinggal yang layak. Itu jelas diatur pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang hak ekonomi sosial budaya. Atas dasar itulah kita kemudian akan mengadukan pihak siapapun yang mengklaim memiliki hak untuk kemudian memindahkan warga dari tempat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan di sini kepada pemerintah pusat yang memiliki proyek pembangunan rumah sakit. Kami harap dalam pembangunan rumah sakit ini harus didahulukan pembangunan atau pengolahan lingkungan, dalam hal ini sungai di Kali Konya ini bisa dilebarkan terlebih dahulu dan juga dibangun dengan menggunakan keahlian yang mumpuni, karena ini adalah daerah rawan banjir yang setiap musim hujan akan tetap banjir. Saya tidak bilang setiap tahun ya, setiap musim hujan akan tetap banjir, karena posisinya dia seperti kuali yang akan menampung seluruh air yang akan turun dari arah Uncen maupun juga yang turun dari arah Sipur maupun juga dari arah Perumnas 4 maupun juga dari Organda maupun juga dari Perumnas 2, Perumnas 3 itu akan turun ke sini. Selanjutnya dari sini dia akan mengalir ke Kota Raja Luar untuk terus sampai ke Teluk Yotefa. Kita ketahui bahwa di Kota Raja Luar atau lebih tepatnya di Pasar Yotefa juga menjadi daerah langganan banjir. Untuk diketahui bahwa kenaikan debit air yang kemudian mengakibatkan banjir di Pasar Yotefa itu adalah air yang datang dari sini. Di mana tempat ini adalah tempat yang menampung seluruh air. Maka itu kami tegaskan kepada pemerintah pusat yang menender proyek atau yang memiliki proyek pembangunan rumah sakit ini untuk mendahulukan penanggulangan banjir ini. Atau mendahulukan saluran pembuangan air ke Teluk Yotefa lebih dulu. Biar kemudian tidak mengakibatkan korban baik di Konya maupun juga di Yotefa. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menegaskan kepada pihak yang mengklaim memiliki 4 buah sertifikat hak guna bangunan untuk tidak sekali-kali bermimpi untuk melakukan penggusuran paksa kepada warga Konya penghuni 2 RT di kawasan Konya ini, Konya Uncen bawah ini. Apabila itu terjadi tentunya akan berdampak buruk, karena di 2 RT ini ada kurang lebih 70 kepala keluarga yang menempati kawasan ini. 70 kepala keluarga dan anak mereka. Tentunya kami tidak mau ada cerita ratusan sampai ratusan jiwa yang kemudian menjadi korban karena banjir dan juga korban karena penggusuran paksa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya minta Bapak untuk bisa menandatangani surat kuasa agar kemudian dapat diketahui secara publik terkait
sejak saat ini warga Konya berikan kuasa kepada LBH untuk kemudian melakukan pendampingan hukum terhadap mereka. Bapak tanda tangan satu saja. Satu saja. Siap. Oke, itu tadi penandatanganan surat kuasa telah kami lakukan. Selanjutnya, berdasarkan surat kuasa ini, maka berkaitan dengan masalah dampak banjir atau dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan rumah sakit di atas maupun juga kekhawatiran akan terjadi penggusuran yang akan dilakukan oleh pihak yang mengklaim memiliki 4 buah sertifikat hak guna bangunan ini akan kami LBH Papua kawal sebagai bentuk pendampingan hukum yang kami berikan kepada warga Konya yang berdomisili di 2 RT. Demikian konferensi pers ini kami lakukan. Selanjutnya kami harapkan agar semua pembangunan yang dibangun termasuk juga rumah sakit dapat dibangun dengan mengedepankan perlindungan lingkungan hidup demi memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat bagi warga negara dan juga tidak terjadi penggusuran paksa yang adalah pelanggaran HAM. Hidup masyarakat.